Swastiastu, pemirsa televisi Republik Indonesia dan umat sedharma di seluruh Nusantara, dengan saya Ayu Cantika dari Pura Mustika Dharma Kopassus Cijantung. Kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah peran wanita Hindu, di mana di tengah-tengah kita akan hadir sebagai narasumber Ibu Oka Puspa dan Ibu Dr. Rani Agung. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama dengarkan lantunan Kitab Suci Sloka Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh Yufi Mentari dan Made Rahayu, mahasiswa dari Stah Dharma Nusantara Jakarta. Marilah kita tetap berada di program Mimbar Agama Hindu. Panganjali. Di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang. Tetapi di mana wanita tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Manawa Dharma Sastra Adhyaya 3 Mantra 56. Rama Santi.
TVRI dan seluruh umat sedharma di Nusantara. Tadi kita bersama-sama sudah dengarkan lantunan sloka Kitab Suci Bhagavad Gita yang dibawakan oleh Yufi Mentari dan Made Rahayu. Selanjutnya masih dalam program Mimbar Agama Hindu, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari narasumber kita yang pertama, Ibu Oka Puspa. Beliau adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara, Jakarta. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidhan. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita dapat berjumpa kembali pada program Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peran wanita Hindu. Peran kita perlu sepakati bersama adalah perilaku yang diharapkan seseorang sesuai dengan status atau posisi mereka berada. Menurut Hindu, Tuhan membagi dirinya menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Setelah membagi dirinya, mereka menciptakan manusia dengan segalanya. Dalam hal ini, Tuhan disebut sebagai Ardhanareswari, tidak laki-laki juga tidak perempuan. Terkait dengan hal tersebut, posisi atau kedudukan wanita menurut Hindu adalah setara dengan laki-laki. Ibarat kopi dengan tempatnya atau gelasnya. Harus disajikan setara, sama agung, sama mulianya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, dalam proses pengimplikasiannya, di dalam Weda dijelaskan bahwa wanita diturunkan sebagai ibu, sedangkan laki-laki diturunkan sebagai ayah. Dalam posisi sebagai ibu, maka seorang wanita mempunyai tugas dan kewajiban yang sangat berat. Karena dia harus eksis di bidang domestik, juga harus eksis di masyarakat. Di bidang domestik, seorang ibu bertanggung jawab akan anak-anaknya, bertanggung jawab akan suaminya, juga bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga tersebut. Selama anak-anak sebagai penerus bangsa dilahirkan dan belum turun dari langit, tentunya ibu memegang peran yang sangat penting. Ya, seorang ibu memberikan pendidikan yang pertama dan utama kepada anaknya. Karena sejak dalam kandungan, seorang ibu harus mulai mengisi dirinya, mengendalikan dirinya, agar anak yang dilahirkan menjadi anak yang suputra. Anak yang berperilaku baik, yang akan menjadi fondasi tegaknya alam semesta ini. Oleh karena itu, ini adalah cerminan kalau kita lihat di dalam ajaran Brahma Tattwa Jnana, di mana Dewi Saraswati adalah saktinya Dewa Brahma. Dewi Saraswati dipuja sebagai dewinya ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan yang akan diserap oleh anak diajarkan oleh Dewi Saraswati, dituntun oleh ibunya. Karena itu seorang ibu adalah wakil dewi-dewi di dunia. Ibu tentunya adalah wanita. Demikian ya. Selain tugasnya sebagai ibu, wanita Hindu juga bertugas melaksanakan upacara yajna yang menjadi kerangka pokok dalam ajaran agama Hindu. Dalam melaksanakan tugasnya,
melakukan upacara yadnya, seorang ibu ditemani oleh suaminya. Dia menjadi Ardena Reswarinya, berpasangan bersama agar yadnya atau upacara yadnya itu berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang sempurna. Terkait dengan tugasnya yang sangat mulia tersebut, maka seorang wanita yang nantinya akan memberikan pendidikan, arahan, dan tuntunan kepada generasi muda yang tentunya akan menjadi tiang-tiang penyangga tegaknya dunia ini, sangat dibutuhkan pendidikan yang mumpuni, pendidikan yang mendasar, sehingga apa yang diajarkan itu merupakan tuntunan yang mulia yang diajarkan Tuhan terhadap manusia sebagai penerus generasi kita ke depannya. Saudaraku dalam Dharma, sebagai istri, seorang ibu, orang wanita, memberikan pelayanan selain kepada suaminya, juga kepada keluarganya. Bagaimana seorang wanita menjalin hubungan dengan anak-anaknya, dengan iparnya, dengan mertuanya. Seorang wanita harus menjadi contoh. Ini banyak kita saksikan dalam keseharian. Seorang pejabat menjadi besar juga dapat dilihat dari wanita yang mendampinginya. Jika yang wanita mendampinginya memberikan support, memberikan inovasi, memberikan masukan-masukan demi kemajuan suaminya, saya yakin suaminya akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Menjadi abdi negara, menjadi abdi pemerintah, menjadi pekerja yang sukses. Jadi dengan demikian, peran wanita pertama dia adalah sebagai pendidik. Dia juga adalah menerapkan aturan-aturan di mana dia sendiri mentaati aturan yang harus didukung untuk menunjukkan kedamaian di dunia ini. Wanita juga adalah pelaksana upacara yadnya. Tidak ada upacara yadnya yang sempurna jika tidak dilaksanakan oleh seorang ibu. Bagaimanapun eksisnya dia di dunia luar, dia harus tetap eksis di dunia domestik. Saudaraku dalam Dharma, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama menyisir makna, peran, dan fungsi wanita dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam Dharma, terimalah salam Paramasanti dari saya. Om Santi, Santi, Santi. Om. Pemirsa TVRI dan umat sedharma di seluruh Nusantara, bersama tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Ibu Oka Puspa mengenai peran wanita Hindu. Dan saat ini di tengah-tengah kami sudah hadir Ibu Dr. Rani Agung. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Bung Ayu. Beliau adalah Wakil Sekjen dari Wanita Hindu Dharma Indonesia. Bu Agung, saat ini tema kita akan membahas tentang peran wanita Hindu. Mungkin Ibu bisa dijelaskan bagaimana sih sebenarnya dan apa saja peran dari wanita Hindu itu? Silakan. Terima kasih, Bung Ayu. Om Swastiastu, pemirsa TVRI dan umat sedharma yang berbahagia. Berbicara tentang perempuan atau wanita, sangat menarik dari segi eksistensinya, karakteristiknya sudah banyak dibahas. Adapun peran wanita Hindu di era sekarang ini sangat kompleks. Di samping dia sebagai berperan secara kodrati, dia harus setelah menikah, dia harus hamil, kemudian dia harus melahirkan, menyusui, karena wanita adalah sebagai generasi penerus dari keturunannya yang akan membebaskan para leluhurnya dari samskara. Kemudian dia harus mendidik putra-putrinya menjadi anak yang seputra, menjadi istri pendamping suami, belum lagi dia melaksanakan tugas kewajibannya, misalnya dia berkarir di luar rumah untuk menambah kesejahteraan keluarga sebagai dampak dari emansipasi wanita saat ini.
wanita dibolehkan berkarir untuk menambah kesejahteraan keluarga. Lagi pula banyak peran sosialnya, yaitu dalam menjunjung tinggi moralitas dan juga spiritualitas. Dan yang tidak kalah penting adalah sebagai wanita yang menjunjung tinggi upacara keagamaan, dalam hal ini sebagai ibu yatnya yang perannya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Demikian Gung Ayu penjelasannya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya, sangat mudah dipahami nih Ibu. Nah, tadi Ibu juga saya dengar sudah membahas tentang emansipasi wanita. Nah, sebenarnya bagaimana emansipasi wanita pada masa saat ini? Iya, terima kasih Gung Ayu. Berbicara tentang emansipasi dalam era globalisasi saat ini yang sangat relevan dengan peran wanita, di mana posisi laki-laki dan wanita sama-sama terhormat. Hanya yang membedakan adalah hak dan kewajibannya secara kodrati. Disebut dengan guna karma dalam ajaran Hindu. Di ajaran Hindu pun ada istilahnya hukum rta, yaitu hukum Rua Binede, di mana ada laki-laki, ada perempuan. Dan juga ada duka, ada juga kesukaan atau kesenangan, seperti itu. Dan Tuhan sendiri di dalam ajaran Hindu yang Widi itu disimbolkan sebagai Arda Nareswari. Arda yang artinya sebagian, Nara yang artinya adalah laki-laki, sedangkan Iswari adalah perempuan. Arda Nareswari sebagian laki-laki dan sebagian perempuan. Nah, bagaimana emansipasi itu kita munculkan sangat berdampak positif, di mana di zaman sekarang sudah banyak profesi sebagai pilot, sebagai dokter, manajer, sebagai direktur di dalam suatu perusahaan instansi diduduki oleh seorang perempuan. Bahkan zaman dahulu kala pun sudah ada. Kita tahu kerajaan dipimpin oleh seorang ratu. Emansipasi dibuka oleh pahlawan nasional kita, Raden Ajeng Kartini. Dan di zaman sekarang pun sudah banyak. Pernah seorang presiden kita yang tangguh juga dari seorang perempuan. Itulah emansipasi yang nyata di dalam kehidupan kita saat ini. Demikian Gung Ayu. Wah, terima kasih Ibu penjelasannya. Jadi ternyata banyak sekali ya emansipasi wanita ini. Nah, terkait hal itu, ada nggak wanita Hindu itu punya hak dan kewajiban? Mohon dijelaskan Ibu. Terima kasih Gung Ayu dan pemirsa. Ada hak, tentu ada kewajiban. Ada kewajiban, juga ada hak. Nah, apa haknya wanita Hindu? Haknya seorang wanita Hindu adalah dilindungi, disayangi, dihormati oleh siapa? Oleh anggota keluarganya. Misalnya oleh ayahnya, oleh saudara-saudara laki-lakinya, oleh ipar-iparnya. Karena kita yakin di mana wanita itu dihormati, tempat dia tinggal akan terwujud kesejahteraan, kebahagiaan di dalam keluarga tersebut. Kewajiban seorang wanita Hindu tidak jauh berbeda dengan perannya sebagai wanita Hindu, yaitu yang melahirkan, menyusui, mendidik putra-putrinya, menjadi istri pendamping suami, berperan sosial dan berperan sebagai ibu yatnya. Hak dan kewajibannya sama, ya. Wah, Demikian. penjelasannya sangat bagus nih Ibu. Suksema. Iya. Nah, ada nggak Bu sumber-sumber sastra yang bisa menguatkan tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini terkait Pertanyaan yang peran bagus. wanita Hindu? Tinggi. Kenapa? Kalau kita mengetahui sumber sastra, tentu kita akan lebih mantap lagi Yakin, lebih yakin. memahami keunggulan dan keagungan dari wanita Hindu. Banyak sekali sumber sastra terkait dengan keagungan wanita Hindu. Salah satunya di dalam Manawa Dharma Sastra, yaitu Adhyaya 3 Sloka 56 itu disebutkan, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang. Akan tetapi di mana wanita mengalami kesengsaraan, maka tidak ada upacara suci apapun yang bermakna. Dan diperjelas lagi Gung Ayu di dalam Adhyaya 3 Sloka 57 Manawa Dharma Sastra disebutkan, di mana warga perempuannya mengalami kesengsaraan, maka terjadilah kehancuran di dalam keluarga tersebut. Tapi di mana seorang wanita itu tidak mengalami kesedihan, maka terjadi atau terwujud kebahagiaan, ketentraman dalam keluarga tersebut. Gung Ayu masih ingatkan cerita Ramayana sama cerita Mahabharata? Di dalam cerita Ramayana ada seorang Dewi Sinta yang hatinya begitu suci. Diapakan oleh Rawana, dihina, kemudian dilecehkan, maka terjadilah kehancuran kepada Rawana, keluarga, dan juga negeri Lengka. Kemudian di dalam Mahabharata juga tidak kalah dahsyatnya penderitaan seorang wanita, misalnya
Dewi Kunti dengan 5 putranya, kemudian Drupadi dengan hatinya yang suci dihina oleh Duryodhana dalam hal ini dengan 10 Korawa, maka terjadilah perang Bratayuda yang begitu dahsyat yang menghancurkan Korawa dan negerinya. Itulah salah satu contoh sloka-sloka yang terkait dengan keagungan seorang wanita gitu, Gungayu. Iya. Terima kasih Bu Rani atas penjelasannya yang begitu luar biasa. Kita sudah sampai di akhir penghujung acara ini, Bu. Mungkin Ibu bisa simpulkan sedikit? Iya. Terima kasih Gung Ayu, pemirsa TVRI dan umat sedharma yang berbahagia. Peran wanita Hindu sangatlah kompleks. Di sampingnya saya sampaikan tadi, dia sebagai kodrati mengandung, melahirkan, mendidik, menjadi pendamping suami, peran sosial sebagai penjunjung tinggi moralitas dan spiritualitas di dalam keluarga, juga sebagai peran sebagai ibu yadnya yang tidak tergantikan oleh orang lain. Dan saya mengajak, marilah wanita-wanita Hindu tunjukkan bahwa kita sebagai suri teladan di dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Mulai dari keluarga kecil kita, kemudian di dalam masyarakat, sehingga terwujud ketentraman, kebahagiaan untuk menuju Moksartam Jagadita, kebahagiaan abadi di dalam keluarga. Demikian Gung Ayu. Matur suksema sama Ibu penjelasannya yang luar biasa. Pemirsa TVRI dan seluruh umat sedharma Nusantara, mari bersama-sama kita tutup program Mimbar Agama Hindu dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.